Assalamualaikum, welcome back. Nah, jadi sesuai judul di video kali ini aku bakalan cerita lagi tentang infeksi saluran kemih. Karena di video aku sebelumnya yang ini itu masih banyak banget yang nanya tentang infeksi saluran kemih gitu kan. Dan banyak banget yang komen DM Instagram ke aku. Ternyata banyak gitu ya orang yang kena infeksi saluran kemih, bukan aku aja. Makanya kenapa di sini aku pengen kasih video singkatnya tentang apa aja yang sering banget kalian tanyain di DM Instagramnya aku. Jadi biar lebih gampang aja dan biar lebih mengerti lagi kalian. Dan aku harap kalian semua yang menderita infeksi saluran kemih bisa langsung sembuh ya. Nah, oke, langsung aja. Pertanyaan yang paling banyak banget ditanya ke aku itu adalah, Kak, obatnya apa? Oke, aku bakal jawab di sini. Jadi obatnya itu namanya Fluxar 150 mg dan aku selalu nyertain dengan resep dokter. Kenapa? Karena setelah aku baca-baca di artikel gitu, ternyata si Fluxar 150 mg itu adalah termasuk salah satu obat yang keras gitu, guys. Jadi yang setahu aku ya, si Fluxar ini adalah salah satu obat jamur. Jadi ya nyambung aja kan, namanya juga kita kena infeksi kan, berarti di saluran kemihnya kita itu ada jamur gitulah. Terus kalau misalnya kalian nanya, Kak, itu obatnya belinya di mana? Jadi obat itu tuh bisa kalian beli di apotek-apotek yang resmi atau apotek-apotek yang udah besar gitulah istilahnya. Jadi kalau misalnya sekedar apotek-apotek yang jual toko obat itu biasanya itu nggak ada. Maksudnya apotek-apotek yang cuman jual obat-obatan kayak batuk, pilek, apa segala macam itu tuh nggak ada. Jadi berdasarkan pengalaman aku, si Fluxar 150 mg itu susah banget dicarinya kalau di kota Medan ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, kakak berobatnya di mana, sama dokter spesialis apa? Oke, aku bakal kasih tahu. Jadi aku tuh berobatnya di kota Medan karena aku tinggalnya di Binjai. Jadi kota Medan itu yang paling deket banget ya sama aku. Terus alamatnya di mana, Kak? Jadi namanya itu adalah Klinik Siva. Alamatnya itu ada di Jalan Sudirman nomor 31 Medan. Kak, nomor dokternya siapa? Oke, jadi dokternya itu adalah dokter spesialis kandungan dan penyakit kandungan. Nama dokternya adalah Dokter Yuda Sadewo. Ini udah sering banget aku singgung karena di video-video aku yang promil, aku juga promilan sama si dokter ini. Ini dokter favorit aku banget. Dan kakak itu waktu berobat itu diapain sih gitu kan? Oke, aku pertama datang kita konsultasi kan, keluhan kita apa? Aku bilang ya biasalah kalau misalnya ISK itu kan kayak yang anyang-anyangan gitu, sering pipis, terus pipisnya itu nyeri gitu kan. Nah, terus si dokternya ini langsung nganjurin aku buat USG. Tapi guys, USG-nya itu bukan yang USG perut. USG-nya itu adalah USG transvaginal. Apa bedanya? Dan dari beberapa artikel aku baca juga, jadi USG transvaginal tuh kayak dari ya vaginal gitulah ya. Dan dianya itu kayak lebih akurat gitu hasilnya. Makanya kenapa aku cocok banget sama dokter ini. Jadi dokter ini tahu banget apa yang lebih akurat gitu. Terus kalau misalnya kalian nanya, Kak, berobat ke dokter ini tuh biayanya berapa? Jadi waktu itu aku biayanya itu kurang lebih 500 ribuan gitu lah. Itu udah 3 tahunan yang lalu, guys. Jadi udah lama banget. Jadi kalau misalnya kalian tanya sekarang, aku nggak tahu itu biayanya berapa. Lanjut, kalau misalnya kalian nanya, Kak, boleh nggak ya aku beli obat itu tanpa resep dokter? Nah, kalau misalnya kalian nanya itu, aku nggak tahu itu obat bisa dibeli atau enggak. Mungkin di beberapa apotek itu boleh beli obat si Fluxar ini tanpa resep dokter. Tapi guys, kayak yang aku bilang tadi, jadi obat Fluxar ini bener-bener obat keras. Jadi kalian tuh nggak boleh sembarangan buat ngeminumnya. Dan kalau misalnya kalian ada nanya, Kak, tapi aku tuh nggak di Sumatera, aku nggak di Medan, aku di Jawa, jauh banget kan kalau misalnya aku mau berobat ke Sumatera. Ya, saran aku sih tuh gini, kalian tuh nggak mesti berobat sama si dokter Yuda Sadewo. Kalian nggak mesti berobat ke Medan sih menurut aku. Kalian berobat aja ke dokter kandungan atau spesialis kandungan di kotanya kalian. Atau bisa juga ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, nanti di situ kalian pasti bakalan USG ataupun transvaginal kayak yang aku bilang tadi. Terus kalau misalnya nanti dokter yang ngasih obat yang nggak sama yang aku sebutin tadi, ya nggak masalah, kalian minum aja dulu gitu kan.
Nah, banyak banget kan yang nanya juga ke aku, Kak, aku tuh udah ke beberapa dokter, tapi aku tuh nggak dikasih obat yang sama kayak yang kakak minum. Terus tuh nggak sembuh-sembuh, Kak, jadi gimana dong? Katanya gitu kan. Nah, saran aku, kalian bisa nih konsultasiin obat yang aku bilang tadi ke dokter kandungan atau penyakit kandungannya kalian. Misalkan kalian berobat nih di kota Surabaya misalnya gitu kan ya, ke dokter kandungan dan spesialis kandungan. Terus kalian dikasih obat dan nggak sembuh, kalian balik lagi nih, dok ini aku kenapa ya nggak sembuh setelah minum obat yang dokter kasih gitu kan ya. Terus kalian bisa nih rekomen atau konsultasiin, nih dok aku tuh kayak pernah dengar cerita orang gitu kan ya, kena infeksi saluran kemih dan sembuh pakai obat ini. Gimana ya dok kalau misalnya aku minum obat yang ini dan aku tuh minum dengan takaran yang berapa ya? Nah, kalian bisa ngomong yang kayak gitu guys, karena cuma si dokternya sendiri yang tahu takaran dari obatnya tersebut. Karena kan setiap obat itu kayak dosisnya itu beda-beda gitu kan ya. Terus tingkat dari sakit ISK-nya kita tuh beda-beda. Jadi ada orang yang kena ISK mungkin jamurnya itu masih yang di level bawah. Ada orang yang kena ISK tapi jamurnya itu udah di level sedang, atau bahkan ada yang udah di level tinggi. Jadi kenapa yang aku bilang tadi kalian mesti banget dengan resep dokter. Nah, terus ada juga nih yang nanya, kakak minum obatnya berapa butir? Jadi karena kejadiannya itu udah 3 tahun yang lalu, aku tuh lupa sebenarnya aku minumnya dulu berapa butir. Jadi terkadang aku jawabnya itu asal-asal aja gitu guys, ya ampun, sorry ya. Nah, jadi seingat aku nih, tapi seingat aku tuh minum gak lebih dari 4 butir. Jadi si Fluxar 150 mg itu diminumnya itu 1 hari 1 kali, dan diminumnya itu berbarengan dengan antibiotik. Dan antibiotik yang aku minum pada saat itu adalah Cipro. Terus aku minumnya itu pada malam hari sebelum tidur. Jadi biar paginya itu kayak lebih lega gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita malam sebelum tidur gak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya kita, terus kita juga dalam keadaan yang istirahat. Jadi nalarnya aku tuh di situ. Nah, terus kalau misalnya dari kalian ada yang nanya juga, kak, jadi aku minumnya harus berapa butir ya? Ya aku nggak tahu guys, karena aku bukan dokter kan. Nah, misalnya dokter sendiri juga mau ngasih tahu kalian minumnya berapa butir, mereka juga harus tahu kondisinya kalian kayak yang aku bilang tadi, karena tingkat dari sakit ISK-nya kita tuh beda-beda. Ada yang masih di level bawah, sedang, ataupun atas. Makanya kenapa aku tuh kayak nyarani banget ke kalian buat ke dokter kandungan dan spesialis penyakit kandungan guys. Nah, jadi ada lagi nih yang nanya kayak gini, kak aku cowok dan aku kena ISK juga nih, bisa nggak ya aku minum Fluxar 150 mg itu? Nah, aku yang nggak tahu kan kenapa nanyanya ke aku. Terus dia juga nanya lagi, kak aku mau aku sakit ISK nih, aku harusnya ke dokter mana ya? Apa aku harus ke dokter kandungan juga? Nah, kalau misalnya itu kalian mungkin bisa mulai ke dokter spesialis penyakit dalam dulu guys. Buat kalian yang cowok ya, jadi kalau misalnya dokter penyakit dalam tuh kan kayak genrenya itu nggak mesti yang perempuan kan, tapi kalau misalnya penyakit kandungan ya memang perempuan yang punya rahim gitu. Jadi aku nyaranin kalian buat ke dokter spesialis penyakit dalam dulu. Nah, terus mungkin nanti kalau misalnya dokternya juga kan, kalau misalnya di penyakit dalam tuh juga ada di USG-nya gitu kan, tapi aku nggak tahu sih ada transvaginalnya atau enggak. Tapi kayaknya kalau misalnya transvaginal tuh benar-benar yang harus dokter kandungan dan penyakit kandungan. Terus pertanyaan selanjutnya, kak Fluxar 150 mg itu harganya berapa? Nah, jadi seingat aku dulu itu harganya sekitar 75 ribuan gitu guys. Nah, itu tuh 3 tahun yang lalu. Aku nggak tahu nih ya sekarang itu harganya berapa. Terus kalau misalnya kalian ada yang nanya lagi, kak aku dikasih juga nih sama dokternya, namanya tuh obat jamur juga buat nangani ISK, tapi namanya tuh bukan Fluxar 150 mg, ya nggak masalah, mungkin cuman kayak beda mereknya doang kan. Ya kalian coba minum aja, kalau misalnya itu nggak sembuh juga, nanti baru kalian konsultasiin ke dokternya kayak yang aku bilang tadi di awal. Nah, terus di sini aku mau kasih saran nih sekalian ke kalian. Mungkin salah satu di antara kalian itu pengobatannya udah bener, dokternya itu udah kasih obatnya itu yang bener, obat jamur atau obat untuk infeksi saluran kemih. Tapi kaliannya gitu yang belum kayak ngerubah kebiasaan buruknya kalian, kayak kalian jarang ganti daleman, atau kalian yang habis pipis tuh kayak dibiarin basah aja, dan itu bener-bener yang nyebabin jamur banget guys. Jadi saran aku, kalian harus pelajari banget penyebab dari ISK itu apa, dan
dari mulai sekarang, walaupun kalian belum sembuh, kalian udah mulai merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kalian tentang tentang saluran kemih kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu kayak mana caranya dan apa-apa aja yang harus kalian jaga, kalian bisa cek linknya di description boxnya aku udah pernah buat videonya tentang cara ampuh untuk mengatasi infeksi saluran kemih itu, guys. Oke, jadi segitu aja video singkat aku kali ini. Jadi ini video bener-bener singkat. Semoga ini membantu dan semoga nggak ada lagi yang komen aneh-aneh tentang infeksi saluran kemih ini. Karena di video aku yang sebelumnya tuh banyak banget yang kalian bilang ngomongnya bertele-tele lah, terus nggak ngasih tahu nama obatnya lah, terus apalah segala macam ya. Aku terima dengan legowo, tapi ya kadang-kadang aku bacanya kayak miris aja gitu, karena waktu itu kan aku baru pertama kali kayak belajar nge-YouTube, terus kamera aku juga bukan yang mirrorless, jadi aku ngomongnya juga masih terbata-bata, dan pada saat itu aku juga benar-benar lupa nama obatnya. Tapi di video kali ini semoga ini bener-bener singkat, padat, dan tepat, dan membantu kalian. Dan aku harap kalian yang punya sakit infeksi saluran kemih bisa bener-bener sembuh, karena aku tahu banget rasanya itu bener-bener sakit banget. Karena banyak ya yang DM kayak, "Kak, aku udah bertahun-tahun nih kena ISK." Ya ampun, bertahun-tahun. Aku aja waktu itu cuma 3 bulan rasanya mau nangis aja tiap malam, karena ya semenderita itu emang si ISK. Tapi ya kalian sabar aja, kalian coba aja saran-saran akunya tadi. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.